Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslim umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia yang fana ini dapat dipahami pembicaraannya, maka setiap diri yang hidup di dalamnya akan bergetar ketika dunia berkata, "Wahai anak cucu Adam alaihi salam, aku adalah saksi yang diciptakan oleh Allah untuk menyediakan apa yang kau inginkan dariku. Akan tetapi, aku hanya singgah hingga waktuku habis bersama kalian, yaitu ketika hari berbangkit itu tiba. Maka janganlah kau terlena denganku. Segeralah kau bersiap-siap untuk harimu yang sudah ditetapkan kepastiannya untuk waktu yang abadi selama-lamanya. Hidup di dunia tanpa persiapan sebagaimana telah diterangkan Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hanyalah kesia-siaan jika terlampau berlebihan menikmatinya, terlena dengan dunia sedemikian hingga mengabaikan keutamaan yang harus diraihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat Allah ini sangat jelas menerangkan untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat dari apa yang sudah Allah anugerahkan kepada umat manusia, terutama diarahkan untuk orang-orang beriman, bukan untuk mencari kenikmatan duniawi. Hidup di dunia ini hanya cukup menikmati dari apa yang telah menjadi bagian yang disediakan Allah untuk manusia secara halal lagi baik, halalan thayyibah. Maka berkah pun akan segera diraih sekiranya bahagia hidup di dunia harus dicari. Sekiranya tidak dicari, maka yang didapatkan adalah lebih banyak kemudorotannya. Keutamaan hati telah diterangkan oleh Allah sebagai bagian yang tak lepas dari keberadaan manusia, orang-orang beriman yang hidup di dunia. Allah telah menunjuki kehatilah kaum mukmin harus mencari kebahagiaan. Tak ada yang dapat meraihnya, kebahagiaan itu, jika hatinya tidak tentram. Disinilah kuncinya jika harus mencari. Karena itu, Allah yang Maha Mulia telah memerintahkan untuk berzikir di dalam hati. Ingatlah, hanya dengan berzikir, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Petunjuk Allah di dalam Al-Quran ini sangat jelas. Maka tak perlu harus berpikir panjang untuk segera mengamalkannya. Cobalah dimulai dengan kesediaan akal untuk mendengarkan hati. Terus dengarkan hati hingga ada suara hati menyebut asma Allah. Upayakan agar akal tak lagi memikirkan yang tidak perlu. Selain tambahkan waktu untuk terus mendengarkan hati berzikir. Inilah cara yang terbaik untuk mengisi hidup di dunia, menggapai ketentraman hati kapan dan dimanapun. Melalui zikir khafi, berbagai aktivitas dalam kehidupan tidak lagi selalu berorientasi pada kepentingan dunia, melainkan berharap memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Keinginan setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia sesungguhnya telah dipersiapkan oleh Allah. Setiap jiwa ada bahagiannya untuk dapat dinikmati, sebagaimana diterangkan Allah pada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Akan tetapi, hal penting yang seharusnya diperhatikan dalam kehidupan di dunia ini, bahwa terasa sangat sulit diterima jika kenikmatan hidup di dunia dengan mudah didapatkan sekiranya jiwanya tidak tenang. Kenyataan yang tak terbantahkan adalah hanya pada jiwa atau hati yang tenanglah kehidupan dunia ini benar-benar dapat dinikmati. Karena itu, akal kaum mukmin harus benar-benar memperhatikan hatinya jika berharap menemui kondisi jiwa yang tenang. Pada hati yang berzikir karena adanya kesediaan akal untuk mendengarkan secara aktif, tentu saja meniscayakan Allah menurunkan ketentraman di dalam hatinya. Dialah yang telah menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Quran surat Al-Fat ayat 4. Allah lah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang beriman. Perintah Allah kepada kaum mukmin untuk berzikir sebanyak-banyaknya di dalam hati dimaksudkan agar perjumpaan dengan dirinya sungguh-sungguh benar terjadinya. Pembekalan untuk hidup yang membahagiakan di hari kemudian hanya dapat dicapai jika seorang hamba benar-benar tidak melupakan Allah di hatinya. Dialah yang telah memerintahkan kepada kaum mukmin untuk selalu mengingat Allah di hati. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Hadid ayat 16. Karena itu, jika kaum mukmin bersungguh-sungguh mengikuti perintah Allah untuk tidak lagi melupakan Allah di dalam hati, maka kebahagiaan hidup di negeri akhirat atau surga dapat dipastikan diraihnya saat di dunia ini. Dan tentu saja hidup di dunia ini benar-benar dapat dinikmati karena tidak ada lagi beban pikiran. Selain yang ada hanyalah hati selalu berzikir hingga jiwanya benar-benar tenang. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ayat-ayat Allah itu sangat nyata, ayat mubin. Karena itu, untuk membuktikan kebenaran atas ayat-ayat Allah, setiap jiwa dapat mengamalkannya dengan tanpa keraguan. Jika Allah memerintahkan kepada kaum mukmin berzikir, maka tak patut bertanya apakah benar orang yang berzikir itu hatinya menjadi tenang, sedangkan dia tidak melakukannya. Berbuatlah lebih dahulu, baru akan diketahui bagaimana hasilnya. Prosesnya harus diikuti dengan hikmat, penuh keimanan dan keikhlasan, jauh sebelum Allah menetapkan hasilnya. Jangan ragukan Allah atas apa yang telah difirmankan di dalam kitab sucinya Al-Quran. Allah selalu menepati janjinya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran surat Ali Imran ayat 9. Demikian saudaraku, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.